Shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKS Waingapu. Hari ini kita akan memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Kak Ruben ditemani oleh Kak Ratna. Shalom adik-adik. Kak Ina. Shalom adik-adik. Dan pemusik kita yang sangat setia, Kak Adi. Halo adik-adik semua. Baik adik-adik, kita akan puji Tuhan 3 lagu sekaligus. Hari ini harinya Tuhan, oh giranglah dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik, tadi kita sudah puji Tuhan. Sekarang kita akan doa oleh Kak Rina untuk membuka ibadah kita sekaligus minta Tuhan menyertai ibadah kita hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir berkarya dalam setiap kehidupan kami. Di hari ini, dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu sambil mengingat akan segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai saat ini adalah merupakan suatu anugerah yang terindah, teristimewa lagi nafas kehidupan yang terus kami miliki sampai saat ini. Sebagai ungkapan syukur terima kasih kami kepadamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah live streaming sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Dalam ibadah ini kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menyertai kami lewat ibadah sekolah minggu ini, agar ibadah ini berjalan dengan baik dan mewarnai hidup kami. Ya Bapa surga, biarlah ibadah ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis dan ganteng-ganteng, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita angkat pujian, baca kitab suci. Kakak yakin adik-adik semua tahu lagunya, gerakannya. Ayo dengan semangat berdiri, kita puji Tuhan bersama untuk menyambut firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari,
tiap hari kalau mau tunggu. Ya sekali lagi dengan semangat adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Ya, shalom adik-adik. Selamat pagi buat kita sekalian. Senyum dulu dong. Nah, mantap ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang akan bersama-sama membawa kita di dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik siap semua? Ya. Kita akan berdoa, tangan dilipat ya, mata ditutup, ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan memberkati kami sampai saat ini. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang kasih Allah, cerita tentang sukacita Allah yang terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus dipimpin oleh Tuhan dan biarlah kami terus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi Allah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 1 ayat 1 sampai 22, dilanjutkan dengan Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isyakar, Sebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun,
Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang pengasuh dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusunya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca firman Tuhan, mendengarkan firman yang sudah dibacakan oleh kedua kakak kita tadi, Kak Adi dan Kak Ruben. Nah, saat ini kakak pendeta akan menceritakan bagi kita tentang apa yang terjadi di dalam kisah daripada peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, dengan tema kita pengharapan di tengah kesulitan. Nah, adik-adik, suatu saat pada waktu yang lampau, ya, ada seorang raja, ya, seorang raja yang sangat kejam saat itu, yang memerintah di negara Mesir. Raja ini bernama Firaun. Nah, Firaun ini memerintahkan, ada sebuah perintah yang disampaikan kepada orang-orang Mesir saat itu, termasuk juga kepada orang-orang Israel, bahwa setiap anak laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh. Aduh, ngeri sekali ya, setiap anak laki-laki harus dibunuh. Aduh, sedih dan kasihan sekali adik-adik. Tapi perintah ini harus dilaksanakan oleh bidan-bidan yang menolong, bidan-bidan yang membantu melahirkan orang-orang Ibrani saat itu. Nah, mengapa Firaun ingin membunuh anak-anak laki-laki yang dilahirkan oleh orang Ibrani? Ternyata adik-adik, Firaun ini sangat takut. Ya. Kenapa dia takut? Dia takut nanti kalau orang Ibrani semakin bertambah banyak, akan mengganggu kehidupan, akan mengganggu segala sesuatu daripada Firaun dan orang-orang Mesir.
Makanya untuk menghambat supaya tidak bertambah banyak orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel, ya, Firaun mengeluarkan suatu perintah. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Nah, kita bisa melihat ternyata ada 2 orang bidan dari orang Mesir yang bernama Sifra dan Puah. Siapa namanya? Ya, pintar. Sifra dan Puah. Nah, mereka ini orang Mesir, tetapi mereka takut terhadap Allahnya orang Israel. Maka itu mereka tidak berani untuk membunuh anak-anak yang dilahirkan oleh orang-orang Ibrani. Maka ketika ada anak-anak laki-laki yang dilahirkan, mereka biarkan saja hidup. Ternyata adik-adik, apa yang terjadi? Firaun tahu apa yang dilakukan oleh 2 bidan ini. Maka itu Firaun memanggil Sifra dan Puah. Mengapa kalian tidak membunuh bayi ini? Sifra dan Puahnya diam. Ya, takut dia sama raja. Raja bilang, mengapa kalian tidak membunuh? Akhirnya mereka punya alasan. Mereka mengatakan perempuan-perempuan Ibrani ini sangat kuat. Ya. Karena sebelum kita sampai di sana, mereka sudah melahirkan. Ya. Jadi kita belum sempat menolong, belum sempat ini, itu, dan sebagainya. Ternyata mereka sudah melahirkan. Ya. Lalu Firaun semakin marah, ya, terhadap mereka. Firaun marah, wah, bagaimana marah? Begini ya, wah, pasti seperti itu. Nah, lalu dia mengatakan, kalau begitu buang bayi-bayi itu. Aduh, sedih ya adik-adik ya. Bayi yang masih dilahirkan, masih kecil, sudah suruh dibunuh, suruh dibuang lagi. Sedih, pasti orang tuanya menangis, begitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi ternyata apa yang dilakukan oleh bidan-bidan tersebut, mereka juga tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Firaun. Satu ketika lahirlah ada seorang dari keluarga Lewi, melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan, yang manis, yang luar biasa, imut-imut gitu ya. Nah, bagaimana kalau bayi yang imut-imut tuh senang-senangnya, wah, luar biasa adik-adik, senangnya dapat bayi, anak yang baru dilahirkan, wah, senang sekali mereka. Nah, tapi harus dibuang atau harus dibunuh. Tapi mereka tidak melakukan itu di dalam kehidupan mereka. Mereka biarkan saja bayi ini, yang bayi ini diberi nama Musa. Nah, biarkan saja bayi Musa ini bertumbuh. Ya. Tapi kan semakin hari bayi ini kan semakin besar. Ya, bukannya bayi ini akan bayi terus, ya kan tidak. Semakin hari dia akan semakin bertumbuh, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, dan sebagainya. Pasti kan akan ketahuan. Ya, kalau bayi ini menangis begitu dan sebagainya, wah, ketahuan, wah, ada bayi. Orang-orang Ibrani, wah, pasti ada orang-orang Mesir yang akan mencari dan ingin membunuh bayi tersebut. Nah, akhirnya mereka buat rencana untuk bisa menyelamatkan bayi Musa ini. Nah, mereka ambil keranjang, ya, mereka buat keranjang, ya, dan sebagainya. Lalu mereka simpan bayi ini di dalam keranjang. Sedih tidak, adik? Sedih sekali. Nah, mereka simpan, ya, bayi Musa di keranjang. Lalu apa? Mereka bawa kemana? Mereka bawa ke sungai Nil. Nah, tapi dengan pertolongan Tuhan, akhirnya Tuhan menyertai bayi Musa. Di mana keranjang ini Tuhan menolong, membawa keranjang ini melalui arus yang ada di sungai Nil sampai kepada putri Firaun. Nah, putri raja yang saat itu sedang mandi. Putri Firaun lagi mandi, lagi senang-senangnya dengan air di sungai dan sebagainya. Tiba-tiba dia, ada keranjang. Apa ini isi di dalam? Wah, harus saya lihat ini keranjang ini. Ya, langsung Firaun datang lihat, dia membuka. Wow, ada bayi. Bayi sekali, tampan sekali, ya. Wah, ganteng sekali bayi ini. Lalu dia berpikir, bayi siapa yang dibuang di sungai Nil ini? Pasti ini bayi orang Ibrani. Tapi
Putri Firaun tidak membunuh. Dia langsung jatuh cinta terhadap bayi ini. Rasa kasihan, keibuan muncul saat itu. Lalu apa? Dia mengambil bayi itu dengan cinta kasihnya. Ya, dia angkat dari keranjang itu, dia peluk ya dengan kasih sayang. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh Putri Firaun saat itu? Tiba-tiba ada seorang perempuan yang juga mengikuti terus ya perjalanan atau bayi Musa yang ada di keranjang ini. Ternyata perempuan itu adalah saudara dari Musa yang bernama Miriam. Miriam langsung keluar dari tempat persembunyian, langsung begitu ya, wah, datang ke Putri Firaun. Dia mengatakan begini, Tuan Putri, ya, saya bisa membantu Tuan Putri. Wah, bagaimana? Ada seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini. Oh, kalau begitu, oke, saya setuju. Putri Firaun bilang begitu. Dia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Miriam tadi. Setelah itu Miriam pergi memberitahukan kepada ibunya atau mamanya. Ternyata mamanya ini yang diberikan atau yang didekati oleh Miriam ini adalah mama juga dari Musa tadi. Akhirnya Musa diambil, ya, Musa dipelihara oleh mamanya sendiri sampai nanti dia sudah cukup umur, sampai dia bisa untuk dikembalikan kepada Putri Firaun. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa melihat dari bacaan ini, ya, Allah menyertai Musa. Ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Saat itu mereka sulit, mereka menderita, mereka menangis dan sebagainya. Tetapi Allah menolong, ya. Allah menolong Musa, ya. Allah menyertai orang-orang Ibrani sehingga ada anak bayi yang diselamatkan. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik, jangan takut ya dengan berbagai macam kesulitan yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai adik-adik. Kalau sulit dalam belajar saat ini, harus belajar di rumah, harus belajar online dan sebagainya. Kadang tidak mengerti ini apa yang disampaikan, harus buka HP dan sebagainya. Ada yang belajar di rumah, ya kadang tidak mengerti. Tetap percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada sukacita? Nah, pasti ada sukacita, senyum, ya, bergembira, ya, dan sebagainya. Itulah yang Tuhan harapkan, yang Tuhan inginkan bagi kita sekalian. Terus berdoa, terus berpengharapan pada Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk terus ada bersama-sama dengan Tuhan walaupun kami mengalami kesulitan. Kami percaya bahwa Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam anak Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita juga memberi berkat kita yang telah kita terima kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kita akan puji Tuhan lagu Terima Kasih 1000. Dan jangan lupa adik-adik, persembahannya diberikan kepada orang tua, lalu serahkan kepada kakak-kakak pengasuh di lingkungan masing-masing. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai umat bergerak, terima kasih. Terima kasih 1000.
yang manis yang di rumah. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita masuk dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Allah memberi kami waktu untuk kami beribadah online pada hari ini. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami, memberikan roh hikmat kebijaksanaan-Mu sehingga apa yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan juga memberkati kami senantiasa dalam minggu yang baru ini, dalam tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai kakak pengasuh, sebagai anak-anak, dalam belajar kami. Allah memberkati kami, berikan roh hikmat kebijaksanaan-Mu. Kami berdoa buat orang tua kami, biar Tuhan Yesus juga tetap memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa buat gereja kami dalam pergumulannya, terutama dalam pembangunan gedung yang baru. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati, berkati setiap panitia yang terlibat di dalamnya, sehingga boleh pembangunan gereja ini dapat diselesaikan dan dapat kami tepati gedung yang baru. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga tetap memberkati pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, terutama dalam penanganan wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan juga tetap lindungi kami dari penyakit ini sehingga kami senantiasa hidup dalam lindungan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, tidak terasa kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai seluruh rangkaian ibadah kita, dan mari kita ungkapkan dengan penuh syukur atas perbuatan Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang di rumah maupun kami semua kakak-kakak pengasuh. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.